Boleh pela-pela mau skip. Oh iya, sedikit. Nah, Ini memang kemauan dia Pak. itu nilai mau di itu. Kamu kata mau net di SMC di kali sebagai dengan pendidikan juga tidak lupa dengan ibu jadi sekolah, keluarga, yang keluhan dari guru-guru itu adalah motivasi dari lanjut. Kalau kenakalan hari itu kan memang lah semua tahu kan tanpa full dalam rangka melaksanakan kegiatan pendampingan seksualitas ya. Jadi seperti yang telah kita sama-sama ketahui, kegiatan ini merupakan lanjutan dari acara workshop. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan hari ini bagian dari kegiatan yang terdahulu. Nah, pada hari ini yang perlu kita satukan persepsi kita adalah bahwasanya kegiatan ini bukan berdurasinya hari, tapi kegiatan. Jadi sudah bisa kita pahami. Jadi kalau ada nanti yang melakukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu kan teknik masing-masing. Tetapi yang penting adalah kegiatan kita itu terpenuhi semua apa yang diinginkan. Nanti kalau kita lihat dari schedule ini, kita akan melakukan 4 kegiatan. Yang kegiatan pertama itu adalah melakukan pendampingan diskusi dulu sebelum kegiatan meeting. Kita adakan sebuah briefing seperti pagi ini. Nah, pembelajaran eksoolotas. Apa namanya? Eksoolotas. Di dalam pembelajaran eksoolotas itu kita akan melaksanakan 4 sintak. Yang pertama sintak 1 kita akan bermain di kata kunci seperti biasa ya. Sintak 2 kita akan bermain di soal eksotas. Sintak 3 kita akan bermain di soal olotas. Yang keempat baru refleksi. Nah, refleksi itu nanti kita akan refleksi bagaimana pembelajaran kita hari ini, menyenangkankah atau kurangnya di mana, lebihnya di mana. Oke ya, bisa dimulai. Nah, kita lihat sintak 1. Nah, sintak 1 kita seperti biasa memainkan kata kunci ada di sana. Kata kunci kita tata krama, ada santun, ada sopan, ada etika. Nah, coba masing-masing kalian, ini individu ya, masing-masing cari tata krama itu apa, sopan itu apa, santun itu apa. Nah, tata krama, sopan, santun, dan etika. Boleh buka buku, boleh buka handphone kalau bawa boleh juga, boleh buka coretan-coretan yang sudah dicoret-coret di rumah boleh juga. Nah, silakan Anda bekerja masing-masing. Tata krama apa, sopan apa, santun apa. Oke? Marsha? Coba tata krama. Boleh? Baik, saya akan menyebutkan pengertian tata krama. Tata krama merupakan norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang berlaku atau disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Oke, yang lain? Ada versi yang lain? Sama semuanya? Jadi kita sepakat bahwa tata krama itu apa tadi? Norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan berkata
pada tempat mana. Tahu kita, oh ini berbicara dengan guru ini berbicara dengan teman, ini berbicara dengan adik kelas. Yang sopan namanya tahu kita di mana kita berada. Oke, lanjut. Kemudian yang keempat etika. Coba. Etika adalah aturan perilaku, adat, kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesama. Etika itu adalah aturan perilaku antar sesama manusia. Sepakat dengan pendapat temannya? Sepakat ya bahwa etika itu adalah aturan tingkah laku. Oke. Sekarang untuk kata kunci semuanya paham? Paham juga ya? Itu ada tata krama, ada santun, ada sopan, ada etika. Kami, maka ia bukan golongan dari kami. Tugasnya, jelaskan isi kandungan hadis tersebut melalui contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Berarti apa yang disuruh oleh hadis itu? Harus mengapa kita? Harus mengapa kita terhadap yang kecil? Harus bagaimana kita terhadap yang lebih tua? Kan itu yang dimintanya. Berarti pesan hadis itu apa? 3, 4, 5 kelompok selesai. 5 kelompok lagi 4. 1, 2, 3. Sudah semua? Boleh masih berdua ya, boleh masih berdua. Nah, apa yang ditanya tadi? Apa tugas kamu untuk sintak kedua tadi? Atau soal eksotas itu apa? 1, apa itu? Mengapa kita harus memakai kata krama dalam sehari-hari? Mengapa kita harus pakai kata krama? Kalau tidak ada kata krama itu gimana kira-kira? Siapa yang bisa jawab? Sweet, Febri. Oke, kiri. Supaya terwujudnya hubungan yang harmonis dan rasa tentram dalam kehidupan. Oke, semuanya sepakat? Yaitu supaya terwujudnya rasa harmonis dan ketentraman di dalam masyarakat atau dalam kehidupan. Sepakat kita? Nah, kalau ada pendapat yang lain boleh? Tadi? Nah, Karena sikap itu penting dalam kehidupan sehari-hari, agar sikap atau tindakan kita tidak membuat orang lain membuat kesal atau membuat orang lain terhadap kita, maka kita kawal bersama. oke, supaya tidak ada perselisihan di antara kita. Masa satu lagi? Karena dengan tata krama kita akan lebih mudah dapat menghargai orang lain, dan sebaliknya orang tersebut akan dapat pula menghargai kita, menghormati dan menyayangi kita. Kemudian tercermin dalam perilaku, penampilan dan perkataan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita mempunyai tata krama itu sudah jelas. Perhatikan hadis berikut, arti hadis berikut. Siapa yang tidak menyayangi orang yang kecil di antara kami dan tidak mengerti hak orang yang lebih besar di antara kami, maka ia bukan golongan dari kami, kata Rasulullah. Jelaskan apa itu isi kandungan hadis itu. Diri deh. Nah, Kita harus saling menghargai dan menggunakan etika ketika kita bergaul dengan yang lebih besar ataupun yang lebih kecil. iya, tahu kita menempatkan diri ini orang kecil dari kita di mana untuk berbicara ini orang tua ini bu guru, ini orang tuanya teman. Tahu kita bagaimana cara berbicara. Sama juga dengan pepatah orang Minang. Kalau orang Minang, kalau dengan yang kecil dipakai kata merere. Kalau sama besar dipakai kata kalau dengan yang tua dipakai kata mendaki sesuai dengan hadis Rasul.
harmonisasi di dalam kehidupan awak, maka kita akan tentram, damai, dan indah kehidupan ini. Ya. Yang ketiga, kira-kira manfaat tata krama itu apa? Masih. Membuat seorang disegani, dihormati, bahkan dicintai orang lain. Iya. Menjalani hubungan baik dengan orang lain. Iya. Meningkatkan kepercayaan diri dalam setiap situasi. Iya. Menciptakan suasana yang nyaman dalam berbagai situasi, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, maupun tempat di mana Anda belajar berkomunikasi. Iya, pokoknya kalau tata krama itu sudah diterapkan, maka dunia ini akan indah. Tidak ada yang akan terpelangi, tidak ada yang merasa dikecilkan, tidak ada yang merasa disepelekan, karena kita tahu menjaga diri kita masing-masing, tahu menempatkan di mana kita berada. Paham sih ya? Nah, oke, kita lanjut Jadi, silakan untuk sesi yang keempat ini, Ananda berkelompok menjawabnya. Silakan mengerjakan berkelompok. Satu kelompok ada 4 orang, maaf. Berlebih satu, bergabung satu. Nah, ya. Silakan nak yang berlebih satu, berarti ini dibuat, silakan bergerak dulu nak. Angkat mejanya buat satu kelompok. Jadi silakan dulu kelompoknya dulu. Yang ini ke sini aja lagi. Yang ini kamu ini ada 2 buah soal hot ya. Yang pertama, ya ini ada 4 kelompok. Ya, ini kelompok. Coba udah selesai nak? Belum, silakan dulu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, 5. Ya, berarti kelompok 1 silakan soal hot yang pertama, kelompok 2 soal hot yang kedua, kelompok 3 soal hot yang pertama. Ini soal hotnya ada 2 nih. Ya, lihat di belakang 1, lihat kan? Ya, olotan. Ya, ulang lagi. Ini soal olo yang pertama, soal olo yang kedua, soal olo yang pertama, soal olo yang kedua, soal olo yang pertama. Silakan dikerjakan. Waktunya sama. yang sesuai dengan perilaku tata krama Koko, Yudi mencoba pengisi ketika menghadapi salah seorang gurunya. Perilaku yang sesuai dan tidak sesuai, sesuai dan tidak sesuai. Nah, sesuai Yudi mengucapkan permisi ketika menghadapi salah seorang guru. Ini kan mana kan dari pernyataan ini yang nomor 1, nomor 2. Kedua yang kalau teks yang ini. Yang ini dikerjakan. Enggak, yang ini. 1, 2, 1, 2, Itu yang sesuai, yang tidak sesuai yang bisa
sedang mengintip dari jendela. Yang dari jendela berarti kan Susi menyenangi temannya yang sedang mengintip. Seperti salah seorang gurunya, sesuai dengan sopan santun. Pak Rizal makan dan minum sambil duduk di kantin, sesuai dengan tata krama dalam bersikap. Susi meneriaki temannya yang sedang mengintip dari jendela kelasnya, tidak sesuai dengan sopan santun. Dari duduk di teras kelasnya sambil mengangkat kaki, tidak sesuai dengan tata krama dalam bersikap. Berarti ada berapa? Berapa yang sesuai? 2. Yang tidak sesuai? 3. Silakan kelompok yang lain yang lanjut. Dasar, tetapi salah satu bentuk usaha memperoleh nilai baik. Bagaimana cara yang terbaik untuk menasihati sikap temanmu tersebut? Menasihatinya dengan cara memberikan pengertian bahwa mencontek pada saat ulangan itu tidak boleh dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara menasihati teman tersebut bahwa mencontek perhatikan aturan-aturan, ya, bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita berbuat. Lalu diatur oleh keterkaitannya dengan sopan santun. Seperti apa kita berbicara? Kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua, kita pelan. Jangan kita bertanya sama orang tua karena kita kehendak kita tidak berikan, marah-marah kita. Keluar kata-kata, mak po, pilih bana. Ini salah satu, ya kan? Itu kan bagus atau tidak? Walaupun keinginan hati kita tidak terpenuhi. Tetapi walaupun seburuk apapun kita tetap harus berkata-kata yang sopan. Kemudian di sisi lain setelah kita berkata-kata sopan, keterkaitannya, tentu kita tidak ingin membuat malu orang tua. Contoh, Ananda berpakaian saat ini berpakaian menutup aurat. Tentu kita bilang sudah sesuai dengan ajaran agama. Terhindar dari kita untuk perbuatan kejahatan. Ya, terhindar orang untuk berniat untuk berbuat jahat. Coba kalau kita pakaiannya TP, apalagi kemudian ataupun di rumah. Silakan di rumah kalau sampai batas di kamar. Tapi kalau kita datang kedatangan tamu, haruskah kita berbuat seperti itu, berpakaian seperti itu? Tidak. Apalagi di Minang, datang mama awak pakai di dan apa lagi? Pakai rambut bagi rayan malu atau baik? Itu menjaga malu, memalukan orang tua atau tidak ada tata krama? Memalukan orang tua dan tidak ada tata krama. Sama, berarti itu. Paham Ananda tuh? Berarti berkaitan antara tata krama, sopan santun dan rasa malu. Jadi kita berpikir ketika kita akan berbuat, ya berpikir kita dulu. Melanggar kan tidak? Nah, kemudian membuat malu kan tidak? Nah, berarti ini yang harus kita jaga. Ananda juga seperti apa di sekolah? Seharusnya sudah ada kan Ananda menyapa guru? Tanya dulu di sekolah. Baik. Kalau seandainya guru bertemu di pasar ataupun di padang, ada kalau seandainya Ananda bertemu di guru Ananda, sikap Ananda apa siapa? Menyapa. Lalu apa lagi? Bersalaman. Supaya mengingatkan guru tersebut, awak murid guru. Seperti itu. Mudah-mudahan anak SMP 2 di sini benar-benar bagus akhlaknya setelah belajar ini, ya. Mudah-mudahan dan diberkahi ilmu. Nah, tepuk tangan kita untuk hari ini. Ya, silakan kita untuk yang sifat yang terakhir ini kita kembalikan dulu tempat duduknya dulu. Silakan. Kita sesi yang terakhir yaitu refleksi. Nah, selama Ananda tadi belajar tentang tata krama. Nah, menurut Ananda, ya sisi positifnya apa yang Ananda dapat? Silakan. Dari yang kita belajar tadi. Kita dapat menghormati orang lebih
tua, Kemudian dan kemudian bisa menjaga sikap kita kepada saudara-saudara kita baik laki-laki maupun perempuan dengan cara bertutur kata yang lebih yang negatifnya rasanya. Kalau seandainya dari tata krama sopan santun. Ya. Kalau seandainya kita tidak berbuat sopan santun seperti apa? Kembalian gitu. Sisi negatifnya. Kalau tidak bertata krama, segala macam. Silakan. Dari pembelajaran ini, dulu. Dari pembelajaran hari ini tentang tata krama, apa yang negatifnya gitu? Yang dapat diambil. Ada yang bisa? Sisi negatifnya, coba. banyak teman yang menjauhi kita karena ketidaksopanan kita. Bagus. Nah, silakan tepuk tangan. Kita akan menunjukkan, ya kan? Kita teman jangan kan itu dari jauh aja sudah lari ke teman kita, ya kan? Nih, kalau kita saran yang bisa diambil dari sini, dari pelajaran ini, ada saran pelajaran kita hari ini saran. Nah, bisa? Satu orang aja lagi. Saran yang diambil dari pelajaran hari ini. Hai orang tua kita dan apalagi dan berkata yang baik-baik. Nah, inilah materi kita hari ini. Jadi ibu harapkan Ananda bisa lebih memahaminya lagi dan mudah-mudahan dengan pelajaran hari ini ada yang Ananda bisa berulang. Ya, sebelumnya ibu minta maaf. Terima kasih atas waktunya. Ya, sebelum kita tutup. Ya, dan kita kemarin tadi. Ya, Eksa. Ola. Eksa. Sekali lagi. Eksa. Ola. Eksalatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kegiatan pendampingan kita pada hari ini telah selesai dan alhamdulillah kita sudah sampai kepada tahap refleksi terhadap hasil kegiatan kita. Dari kegiatan yang telah kita lakukan ini, mungkin kita sebagai seorang guru bisa melihat, merasakan, kemudian juga melakukan refleksi terhadap apa yang telah kita lakukan terkait dengan pelaksanaan model exo-holotas yang kita lakukan pada siswa SMP, baik yang ada di SMP 2 maupun di SMP 3. Nah, tentu ini sudah menjadi perhatian buat kita, apa yang menjadi kekurangan, apa yang kita rasakan dalam penyampaian materi tadi. Nah, jadi mereka belum paham yang kolaborasi itu apa gitu. Yang konsepnya kan ini, yang belum paham boleh tanya kepada yang paham kan gitu. Jadi sudah diluruskan Pak. Kesan positifnya Bu apa Bu? Nah, positifnya kata anak tadi, kami senang juga Bu bisa berbagi, bisa mengeluarkan pendapat. Nah, kami bisa bertanya-tanya sama teman. Nah, gitu. Baik, terima kasih Bu Riza. Kemudian Bu Susi, pengalamannya selama pendampingan ini, apa yang Bu Susi rasakan atau yang Bu Susi temukan terhadap siswa yang menerima dari model pembelajaran exo-holotas ini? Memang kalau makasih maaf Pak. Berarti Makasih atas waktunya. berarti kita nanti buatnya gini. Dari kendala tadi kan terasa betul kan karena mungkin Lalu kita buat nanti nilai yang ada. tapi kalau yang sudah semenjak Bisa.
dia jelas sekali. Tanya ke orang ini, panggilan kayak itu tadi orang kayak boleh.